Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Baik dan luar biasa, haleluya. Mari kita sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhan adalah judulnya jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Lagi-lagi berbicara soal nama Bapak Ibu. Minggu lalu kita dapat pesan Tuhan memelihara nama baik. Ternyata masuk minggu ini masih berbicara tentang nama. Tetapi kali ini nama Tuhan untuk tidak disebut secara sia-sia. Nah, mari kita sama-sama belajar. Jadi apa sih maksud Tuhan? Terus lagi bicara soal nama, ya. Betul, minggu lalu kita belajar bahwa ada nama kita yang harus kita pelihara baik-baik karena nama kita menyangkut siapa di belakang kita. Dan kali ini berbicara bahwa ternyata lewat kehidupan kita nama Yesus juga harus dimuliakan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, perintah ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata nama itu bukan cuma sekedar sebutan formalitas belaka, ya, tapi nama itu mencerminkan pribadi, ya. Itulah sebabnya ketika Tuhan, kalau kita buka dulu Keluaran pasal yang ke-20, kita belum baca dari tadi. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Katakan amin. Nah, jadi bicara soal nama ini bicara soal pribadi Tuhan, bukan cuma sekedar sebutan formalitas. Ya, kalau kita panggil seseorang itu juga bukan cuma sekedar nama, yaitu pribadi yang kita panggil, Bapak Ibu Saudara. Nah, lewat perintah ini Tuhan melarang kita orang-orang umat Tuhan untuk menggunakan nama Tuhan secara tidak bertanggung jawab, maksudnya. Ya, seringkali kata nama Tuhan menjadi orang dengan mudah berjanji, bersumpah, mempertaruhkan nama Allah. Nah, ternyata hal itu kan yang enggak dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang bahkan di situ dikatakan sumpah serapah yang keluar pakai nama Tuhan juga. Jadi artinya secara keseluruhan hukum ini pada dasarnya melarang semua hal-hal yang tidak menghormati nama Tuhan. Pikiran-pikiran yang gak menghormati, pikiran-pikiran yang gak senonoh tentang nama Tuhan, tentang penggunaan firman-Nya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan nama Tuhan. Nah, Tuhan lewat hukumnya ini serius banget tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dari dalam Alkitab kita melihat bahwa ternyata kan betul tadi nama mencerminkan pribadi, nama merefleksikan martabat orang yang memakainya. Jadi gini, jangan kan lewat perintah yang tadi kita baca tentang tidak menyebut nama Tuhan sia-sia. Soal nama aja Tuhan tahu kan, tadi bicara soal pribadi. Manusia, Allah terhadap manusia aja, dia gak sembarangan loh Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara soal manusia, keberadaan manusia ini gak bisa dipisahkan dari yang namanya pribadi Allah, katakan amin. Gak bisa lepas dari pribadi Allah yang menciptakannya. Seseorang menjelekkan manusia, dia lagi sebenarnya berurusan sama yang menciptakan, ya kan? Itulah sebabnya Allah sangat menghormati manusia, dan perhatikan Allah gak pernah panggil manusia secara sembarangan. Kalau kita lihat Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 1. Bagaimana Allah memanggil manusia dengan hormat. Aku memanggil engkau dengan namamu karena engkau kepunyaanku, katanya. Jadi cara Allah memperlakukan manusia, jadi cara Allah menyebut manusia pun dia sebut dengan cara terhormat. Kenapa? Itu makhluk ciptaan dia. Di bagian terakhirnya kan, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Bahkan ayat 4 kita lihat bagaimana Tuhan menilai kita itu di hadapannya sangat berharga dan mulia. Luar biasa kan? Nah, kalau Allah memperlakukan manusia aja dengan begitu hormat atau dengan sangat tidak sembarangan, maka kita pun ketika kita memperlakukan sesama, kita pun gak akan menyebut secara sembarangan. Nah, terlebih waktu kita dalam posisi manusia memperlakukan Allah, menyebut nama Allah, udah pasti ya gak boleh sembarangan, gak boleh dengan sia-sia. Kata sembarangan adalah berbicara soal sesuatu yang gegabah, yang tanpa dipikir terlebih dahulu, yang asal-asalan. Nah, di posisi kita pun, kita harus memposisikan diri kita bahwa apalagi kepada Allah gitu. Allah kepada kita aja gak sembarangan, apalagi kita terhadap Allah. Nah, ini yang dimaksud Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau sedikit
sedikit kita mau belajar sikap orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi ini kalau dia menyebut nama Allah, waduh, ini hormatnya minta ampun, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dari mulut mereka nggak berani mengucapkan nama Allah mereka. Mereka tuh dari mulut mereka menyebutkan Yahweh nggak berani. Bahkan untuk penulisan aja disingkat, bahkan YHWH. Kalau sampai mereka hendak menyebutkan nama Allah mereka mereka akhirnya mengucapkan Adonai, Tuhan. Saking buat mereka nama ini begitu kudus dan mulia, sampai mereka nggak berani menyebutkan asal-asalan, bahkan menyebutkan namanya aja dianggap nggak hormat. Nah inilah yang sedikit informasi bagaimana cara orang Yahudi memperlakukan nama Allah. Ini kan bertolak belakang sekali dengan kebanyakan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang menganggap nama Tuhan adalah biasa. Bahkan bukan cuma sekedar menganggap nama Tuhan adalah biasa, bahkan nama Tuhan dianggap digunakan untuk bagian daripada sumpah serapah. Bahkan suka dipertaruhkan ketika orang itu bersumpah dan lain-lain. Bahkan digunakan lagi dengan cara-cara yang sangat tidak hormat. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi bahkan ini Bapak Ibu Saudara, kalau orang Yahudi kalau sampai harus menuliskan nama Allah, ini orang Yahudi, mereka mandi dulu Bapak Ibu. Mereka mandi, setelah mandi mereka ambil pen baru loh. Mereka tulis, kalau mesti sampai nulis mereka tulis. Setelah mereka tulis, pen itu dihancurin supaya nggak dipakai lagi untuk tulisan-tulisan yang lain. Saking di sini kita lihat bagaimana bangsa Yahudi itu sampai memperlakukan nama Allah itu sedemikian hormatnya. Nah inilah menjadi persatuan buat kita Bapak Ibu Saudara ya di minggu ini. Pesannya masih sama, yaitu tentang bagaimana memelihara sebuah nama baik. Nah kali ini nama baik itu adalah berurusan dengan nama Tuhan. Nah tetapi secara keseluruhan kalau kita perhatikan ternyata ini masih urusannya dengan role model Bapak Ibu Saudara. Masih berbicara soal keteladanan. Apa hubungannya Pak jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dengan yang namanya role model? Ternyata begini. Belajar tadi dari sikap bangsa Yahudi, mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa aja sampai sedemikian berhati-hatinya menyebut nama Tuhan, dan kita juga mungkin bisa seperti sampai demikian hormatnya seperti bangsa Yahudi di dalam menyebutkan nama Allah dengan sangat hormat. Tetapi ternyata penghormatan kita kepada Tuhan bukan cuma sekedar dari mulut menjaga hati-hati pengucapan aja. Tapi ternyata yang namanya jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan itu bukan cuma sekedar bagaimana menjaga ucapan, betul. Tetapi ternyata berbicara soal kehidupan kita. Nah ini masih ada urusannya dengan menjadi role model. Apakah kita menjadi representasi daripada nama Allah sendiri atau enggak? Nah ini kan ya. Jadi apalah artinya kita menjaga benar-benar ucapan penyebutan nama Allah itu yang sakral itu, kalau ternyata dari mulut yang sama kita mengeluarkan fitnah, maksudnya gitu, ngerti Bapak Ibu Saudara? Dari mulut yang sama mengeluarkan gosip, dari mulut yang sama mengeluarkan melukai orang gitu ya. Tapi di sisi satu kita jaga benar penyebutan nama Allah itu. Ternyata hal itu ada kaitannya juga dengan kehidupan secara keseluruhan. Bagaimana kita juga sikap kita di dalam bekerja, di dalam memperlakukan sesama ini ada kaitannya dengan hormat menghormati nama Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga ini ada urusannya. Kalau kita menyia-nyiakan anggota keluarga ini sama aja dengan urusannya dengan Tuhan ya, sebagai kepala keluarga. Ketika dalam sikap kita semena-mena terhadap sesama orang percaya, ini ada urusannya dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Nah artinya bukan cuma sekedar jaga nama Tuhan dengan hati-hati, betul. Tetapi juga ternyata ini urusannya berbicara soal role model, sikap kehidupan kita. Jadi ini ada kaitannya dengan salah satu poin sebetulnya, tapi saya nggak akan singgung terlalu banyak karena minggu lalu di dalam menjaga nama baik kan udah disinggung. Artinya menggunakan atribut kekristenan, tetapi tidak merepresentasikan kerajaan sorga. Bukankah kita duta kerajaan Allah? Ya itu salah satu poin. Ya namakan poin yang pertama itu. Artinya kita bukankah adalah orang-orang yang menggunakan atribut kekristenan, orang tahu lah secara keluar bentuknya kayak orang Kristen gitu ya.
Meski terlepas dari segala kalung salib dan lain-lain, dari sikap kita yang bentar-bentar ngomong haleluya puji Tuhan, ya orang tahu nih pasti Kristen punya gitu ya. Tapi apakah sungguh merepresentasikan sebagai duta daripada kerajaan surga? Nah ini kan sama-sama buat kita ya pesannya. Artinya ternyata jangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Ada kaitannya apa kita jadi representasi daripada kerajaan surga atau enggak? Padahal Bapak Ibu Saudara, seandainya kita benar-benar menjadi representasi daripada, karena kita duta kerajaan surga ya, ambassador of Christ. Kalau kita menjadi sungguh-sungguh duta besar kerajaan surga, wow luar biasa. Ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sungguh menjadi perwakilan surga. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita diperlengkapi dengan power and authority, kuasa dan otoritas. Kita juga diperlengkapi dengan immunity, kekebalan, perlindungan. Kita juga diperlengkapi dengan yang namanya dignity Bapak Ibu Saudara, martabat dan wibawa sebagai duta kerajaan surga. Ini kan hal-hal ini yang Tuhan, yang pemerintah berikan kepada duta besarnya. Ketika duta besar itu dipilih untuk mewakili pemerintah pusat di sebuah negara Bapak Ibu Saudara. Dikasih apa? Power and authority, otoritas penuh. Dikasih apa? Dikasih martabat dan harga diri yang luar biasa sebagai seorang duta besar. Bahkan dikasih apa? Immunity. Bahkan jangan lupa dikasih provisi, Bapak Ibu Saudara, dikasih penyediaan. Nah demikian pula kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi representasi kerajaan surga, jangan takut dengan yang namanya provisi. Katakan provisi. Jangan takut dengan penyediaan, jangan takut dengan power dan authority, segala fasilitas-fasilitas itu. Nah tetapi sebaliknya, ketika kita enggak menjadi sungguh representasi daripada kerajaan surga yang kita wakili di bumi ini Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan bahwa disitulah maka orang percaya itu mulai menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia lewat kehidupannya. Ketika seorang duta besar yang mewakili negara pusat, pemerintah pusat, ketika dia nggak menjadi duta besar perwakilan negara itu, ditarik. Artinya dibatalkan posisi dia sebagai duta besar. Beberapa kasus kan pernah terjadi duta besar perwakilan Indonesia di sebuah negara, dia melakukan korupsi di sana. Pecat Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika dia mempermalukan nama negara yang diwakilinya. Nah, ayat ini kan yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam minggu lalu kan sempat dibahas ya, Filipi 3 ayat 20. Yang mana berbicara soal karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Nah, sebenarnya Rasul Paulus mengucapkan itu kepada jemaat Filipi. Kenapa? Pada waktu itu jemaat Filipi itu lagi mengejar kewarganegaraan, bagaimana cara menjadi warga negara Roma. Buat orang-orang pada waktu itu kebanggaan sekali bisa menjadi warga negara Roma. Dapat perlakuan istimewa Bapak Ibu kalau seorang menjadi warga negara Roma. Buktinya Rasul Paulus kan udah dipenjara, udah disiksa, baru ketahuan ternyata dia warga negara Roma. Orang takut. Waduh, hati-hati nih warga negara Roma. Nah itulah yang menjadi bahan pembicaraan orang pada waktu itu, bagaimana menjadi warga negara Roma. Kata Rasul Paulus, bukan soal Roma, walaupun menjadi soal warga negara Rom. Kewargaan kita di dalam surga. Mereka kan mengharapkan fasilitas perlakuan orang-orang seandainya mereka adalah warga negara Rom. Ternyata Rasul Paulus bilang, jadi warga negara kerajaan surga. Maka yang namanya penyediaan, maka yang namanya kuasa otoritas, maka yang namanya perlindungan dan lain-lain itu menjadi bagian. Nah itulah yang seharusnya dikejar, karena dari situ pula kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, katakan. Nah artinya gini, ketika seseorang nggak menggunakan dengan baik posisi dia sebagai duta kerajaan surga, maka orang ini masuk di dalam bilangan orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu yang pertama. Nah ini yang saya mau jelaskan ya, bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dimaksud menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia? Enggak cuma semata-mata bicara soal kayak tadi ya, bahasa Yahudi yang jaga, hati-hati memang nggak salah dan itu memang baik, itu memang menjaga nama Tuhan. Nah, tapi yang bagian yang kedua adalah gini, menggunakan nama Tuhan, yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan sia-sia adalah menggunakan nama Tuhan namun dengan tidak sungguh-sungguh. Kita buka Yesaya 48 ayat 1. Pakai sih nama Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh. Nah, apa yang dimaksud nggak sungguh-sungguh ini? Nah, ini yang kita mau pelajari. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu Saudara, Yesaya 48 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel,
dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Nah, bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Nah, yang mau dibahas yang tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya apa yang dimaksud dengan tidak sungguh? Jadi, nama Tuhan ternyata dapat dianggap disebut sia-sia ketika nama itu digunakan tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh apa maksudnya? Nah, ada dua, A dan B tentunya. Yang dimaksud dengan tidak sungguh-sungguh yang pertama adalah gini, bangsa Israel kan waktu itu, bukan waktu itu, dari zaman ke zaman bangsa Israel kan sering sekali menggunakan nama Tuhan, gak beda jauh lah dengan orang percaya di zaman sekarang yang namanya menyebutkan nama Tuhan kan kental banget Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau tahu ketemu dengan sesama orang Kristen, wah langsung keluar tuh haleluya, yang puji Tuhan, yang membuktikan bahwa benar-benar Kristen tuh kan. Nah, yang dimaksud dengan menyebutkan nama Tuhan dengan tidak dengan sungguh-sungguh adalah ini. Bangsa Israel pada waktu itu sering menggunakan nama Tuhan di dalam berbagai kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya mereka nggak sungguh-sungguh mematuhi perintah dan pengajaran yang diajarkan melalui nama itu, yang dikandung dalam nama itu. Pakai sih nama Tuhan, tetapi bagian apa yang diajarkan Tuhan, mereka nggak sungguh-sungguh melakukannya. Dan ternyata ini yang dikatakan mulai menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, masuk kategori itu. Apa yang dimaksud dengan tidak sungguh-sungguh di dalam menggunakan, di dalam mematuhi perintah dan ajaran? Karena gini, bangsa Israel kalau dikasih perintah itu yang namanya ya siap seperti itu adalah tipe-tipe yang bangsa yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi sikap hatinya enggak kayak begitu. Sikap hatinya gini, oke, kalau aku sempat aku lakukan, kalau aku lagi nggak sempat aku nggak lakukan loh. Nah, sikap hati itu model gitu, meskipun dia nggak bicara kayak begitu, cuma punya sikap hati yang model gitu. Oke, aku akan lakukan. Ya nanti kalau ada waktu, kalau nggak memungkinkan ya nanti dulu ya Tuhan ya. Nah, kayak gitu sikap hatinya bagus. Saudara bayangkan kalau kita misalnya lagi mengajarkan sesuatu atau kasih petunjuk pada seseorang, ya katakanlah mungkin bisa aja kepada anak, mungkin bisa aja kepada anak buah atau karyawan, dikasih arahan, dikasih tuntunan, dikasih petunjuk yang ujung-ujungnya adalah buat kebaikan mereka gitu. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau mereka ternyata punya sikap hati yang kayak begitu. Ya, oke, nanti kalau sempat aku lakukan. Kalau enggak ya maklum deh, ya aku lakukan yang baru nanti. Nah, ternyata ketidaksungguh-sungguhan ini yang ternyata dimiliki oleh bangsa Israel dari mata Tuhan ini seringkali bikin Tuhan kan marah. Sepertinya kayak iya, tapi nggak sungguh-sungguh di dalam melakukan, itu yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan yang nggak sungguh-sungguh bagian yang kedua? Di bagian kedua gini, apabila kita sebagai orang percaya yang sering menggunakan nama Tuhan, betul sih melakukan, tapi melakukan tidak dengan cara yang benar yang Tuhan inginkan. Nah, itu masuk kategori nggak sungguh-sungguh, asal melakukan nggak dengan cara yang benar. Tadi kan mau lakukan oke, nanti kapan nggak mau lakukan ya udah. Nah, ternyata yang kedua yang termasuk dengan nggak sungguh-sungguh adalah akhirnya lakukan tapi dengan cara yang asal-asalan, nggak dengan cara yang benar. Nah, ini ternyata di mata Tuhan juga ini kan masalah juga. Mesti kita sebagai orang benar tahu apa yang kita lakukan dan tahu maksud kenapa kita lakukan itu, dan kita tahu implikasinya, akibat-akibat daripada kita melakukan atau tidak untuk hal-hal itu. Artinya kita paham banget atau kita lakukan, dan lakukan dengan cara yang tepat di mata Tuhan. Nah, bangsa Israel sebaliknya enggak. Asal lakukanlah, akhirnya lah ya udahlah, kalau Tuhan mau aku lakukan, tapi enggak dengan cara yang tepat. Bapak Ibu Saudara kalau sering dengar berita, ternyata bangsa Indonesia ini termasuk tingkat kecelakaannya di dalam pekerjaan, di pabrik-pabrik atau di tempat pekerjaan termasuk yang paling tinggi, cukup tinggi tingkat kecelakaannya. Di dalam menggunakan mesin atau peralatan ternyata termasuk yang cukup tinggi tingkat kecelakaannya. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali orang Indonesia yang menggunakan alat atau mesin yang enggak gitu paham. Atau dalam kata lain, ketika banyak orang Indonesia menggunakan peralatan dan mesin, mereka malas baca buku panduan penggunaan.
Banyak yang malas menggunakan buku manualnya, Bapak Ibu Saudara. Padahal untuk mesin-mesin tertentu itu mesti dipelajari dulu cara penggunaannya. Kadang-kadang gini, makanya kalau kita, Bapak Ibu Saudara suka lihat di film-film ya, orang cuman masang paku aja pakai kacamata bening. Karena apa? Mereka ngikuti cara menggunakan sebuah alat. Di situ kalau dia baca manual pasti jangan lupa menggunakan kacamata pelindung. Nah yang paling hebat kan bahasa Indonesia kan nggak pernah mau pakai kayak begitu-begitu. Bahkan kuli-kuli bangunan kan ada aturannya kan, di dalam dinas tenaga kerja itu kalau manjat-manjat di luar tuh mesti pakai sabuk pengaman, Bapak Ibu Saudara. Cuma yang namanya tukang kan paling gampang, aduh naik pakai kayak begini saya nggak bisa kerja tuh, dia lepas loh, mendingan jadi Spiderman. Karena buat dia lebih leluasa. Nah artinya dia mulai mengabaikan petunjuk penggunaan. Nah ternyata banyak kecelakaan terjadi orang Indonesia, kenapa? Mereka mengabaikan petunjuk penggunaan. Gini juga bisa, nggak usah pakai kacamata. Bagaimana kalau untuk mesin-mesin tertentu orang mesti pakai sarung tangan. Untuk mulai mesti pakai sepatu-sepatu tertentu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau udah menggunakan alat itu, ada radius orang-orang jarak berapa nggak boleh dekat-dekat. Nah ternyata kalau ini dipatuhi kan sebetulnya menghindari banyak sekali kecelakaan. Tetapi yang terjadi kan banyak terjadi kecelakaan. Kenapa? Mengabaikan buku manual petunjuk. Ada Bapak Ibu Saudara yang beli handphone kemudian sebelum dipakai baca dulu buku manualnya. Ini udah sering pakai atau mau dibaca. Sebetulnya kalau dibaca kita tahu loh sebenarnya keunggulan yang kadang-kadang kita tidak sadari gadget kita terus yang gadget kita miliki. Kenapa jarang baca? Yang penting punya Pak, yang penting dilihat orang kan udah pakai merek ini. Mau acara aturan pakai dan lain-lain kan kadang-kadang nomor 2. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan pengiringan kita sama Tuhan, Tuhan tuh kasih buku manualnya sama kita. Nah buku manualnya namanya apa? Alkitab ternyata. Nah ternyata sifat untuk nggak mau peduli dengan buku manual itu masih terbawa juga waktu kita menjalani kehidupan. Maksud hati itu rindu untuk sampai ke tujuannya Tuhan, tapi buku manualnya nggak mau digunakan supaya kita bisa melakukannya tepat dengan cara yang benar sampai ke tempat tujuan. Seringkali diabaikan buku manualnya. Pokoknya mah yang penting mah begini aja lah. Nah seringkali kan sikap hati yang kayak begitu kan, merasa sudah tahu punya. Aku kan udah tahu lah, aku pernah pakai lah, aku udah ikut udah lama lah, jangan khawatir lah. Tapi akhirnya jadi nggak teliti di dalam menggunakan karena merasa udah tahu, merasa udah bisa. Paling nggak beda jauh lah, berkisar soal ini, soal kekudusan paling misalnya contohnya begitu. Nah ternyata nggak teliti apa yang menjadi maksud Tuhan, rencana Tuhan, kenapa Tuhan memberikan sebuah pesan misalnya. Ini yang kadang-kadang nggak diteliti, asal menjalani. Nah sehingga ternyata banyak dalam tanda kutip yang kecelakaan yang terjadi sepanjang perjalanan. Karena mengabaikan buku petunjuk penggunaannya itu Bapak Ibu Saudara. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya fungsi gereja. Kenapa di situ ada hamba-hamba Tuhan? Kenapa di situ ada guru? Kenapa di situ ada pengajar? Tujuannya apa? Untuk mengajarkan cara penggunaannya, supaya kita nggak ceroboh, nggak asal tahu sedikit ya udah merasa udah bisa. Oh enggak. Kita nggak ada berhentinya belajar, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara semakin belajar, semakin kita nyadar bahwa kita tuh bodoh atau apa-apa, semakin belajar. Nah, ternyata banyak orang yang nggak mau belajar karena merasa sudah banyak tahu, padahal nggak banyak tahu. Itulah sebabnya mari, hari lepas hari kita terus belajar dan mau diajar. Nah hari-hari ini kan tujuan banyak penekanan gereja ternyata sudah enggak di dalam pengajaran hari lepas hari. Pengajaran para rasul ya Bapak Ibu Saudara. Kalau di Kisah Rasul pada 2 kan, Kisah Rasul pasal yang kedua, nggak lagi penekanannya dalam bertekun di dalam pengajaran. Penekanan di mana banyak hal gereja-gereja secara umum hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Penekanannya kan seringkali di dalam bagaimana menyelenggarakan seremonial ibadah dengan dahsyat dan luar biasa. Nggak salah dengan itu Bapak Ibu Saudara kalau memang mampu. Tapi jangan lupa porsi pengajaran, diajar supaya cakap melakukannya. Nah ini yang seringkali kurang Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya amanat agung Matius pasal yang ke-28.
Kita apalah amanat agung itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya, dan ajarlah. Nah kita lihat coba Matius 28 ayat 19-20. Nah seringkali kan tujuan kekristenan kan akhirnya baptislah mereka, akhirnya cuma sampai dibaptis, lupa untuk dijadikan murid, lupa untuk diajar hari lepas hari lewat pemuritan, karena namanya jadikan murid. Nah seringkali orang paling gak suka jadi murid karena gak mau diajari. Begitu diajari, aku udah tahu. Semakin diajar, seringkali kan ada orang gini, semakin diajarin semakin tertemplak. Nah ini paling gak mau juga orang kan. Semakin dikasih tahu semakin mengerti, dibuat mengerti. Memang awalnya kan tertemplak banyak hal, ternyata begini. Malah nggak mau, karena apa? Gua tertemplak terus, males. Nah padahal kan lagi diajar pintar, Bapak Ibu Saudara. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ini dikatakan murid, Bapak Ibu Saudara. Nah itulah sebabnya Tuhan mau kita jadi murid, diajar, supaya ngerti dan tahu cara melakukan dengan benar. Karena ternyata kalau nggak melakukan dengan cara yang benar, asal-asalan masuk pasal, nggak sungguh-sungguh, dan menyia-nyiakan nama Tuhan masuknya ke situ. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan, untuk tidak menyebut nama Dia dengan sungguh-sungguh. Ternyata bukan cuma seputar mulut, ternyata berbicara seputar kehidupan kita. Ketika kita nggak sungguh-sungguh melakukan, kita lagi menyia-nyiakan nama Tuhan. Itu yang kedua loh. Yang ketiga, nah kembali lagi kepada Yesaya 48. Nah, Yesaya 48 kan yang tadi dibaca. Dengarlah firman ini, saya ulangi. Hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Nah, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh. Nah, tadi udah. Nah, sekarang dan dengan tidak, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan tulus hati. Nah, ternyata waktu melakukan dengan mengatasnamakan nama Tuhan, yang tadi gak sungguh-sungguh, kali ini dengan gak tulus hati. Ternyata menyebut nama Tuhan sama aja dengan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Wow, apa itu? Nah ini menjadi poin ketiga. Menggunakan nama Tuhan namun tidak dengan tulus hati. Nah apa yang dimaksud dengan tidak tulus hati? Mari kita buka ke perintah yang ketiga, kembali lagi, Keluaran 20 ayat 7. Perintah ketiga ini kan di situ dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan mau kita memakai nama, atribut yang berkaitan dengan Tuhan dan nama Tuhan sekaligus firman-Nya itu dengan hormat, dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Nah, oke, ini kan perintah ketiga, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Kita buka dulu perintah yang pertama. Perintah pertama berarti di ayat ketiga. Perintah yang ini perintah pertama, Bapak Ibu Saudara. Apalah ya 1-10. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, seseorang yang melanggar hukum ini, seseorang dinyatakan bersalah dari hukumnya ini ketika dia menyembah Allah yang lain. Seseorang akan dinyatakan bersalah ketika menyembah Allah lain atau Allah palsu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah sekarang hukum yang kedua. Saya mau bicara 3 hukum ini yang ada saling berkaitannya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Paham ya? Ini hukum yang kedua. Seseorang dinyatakan bersalah atas hukum ini kalau ternyata apa? Menyembah Allah dalam bentuk-bentuk yang salah atau dengan cara yang salah. Kelihatan nggak kalau orang? Kelihatan ya. Loh kok Allahnya dipakai bahan yang lain gitu ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ayat 7. Hukum yang ketiga. Sedangkan pada perintah yang ketiga ini, seseorang dinyatakan bersalah telah melanggar hukum ini, padahal dia menyembah Allah yang benar.
dengan caranya yang benar. Hukum pertama, hukum kedua udah lolos dengan benar. Namun masuk yang ketiga ini, menyembah Allah dengan cara benar, dengan menyembah Allah yang benar, cara yang benar, ternyata dengan hati yang salah. Ini nggak kelihatan. Ternyata urusannya sama yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Jadi apa nih? Dalam prakteknya seperti apa? Ternyata dia hukum yang ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kata menyebut ternyata di dalam bahasa aslinya menyebut itu meninggikan. Jadi dalam arti kata lain, apa sih yang dimasuk kategori lagi meninggikan Tuhan? Doa meninggikan Tuhan nggak? Meninggikan Tuhan ya, doa meninggikan Tuhan. Waktu seorang meninggikan Tuhan lewat kehidupan doa, kemudian dari hatinya nggak hormat dan nggak tulus dan nggak sungguh-sungguh, urusannya pasal ini ternyata. Apalagi masuk kategori meninggikan Tuhan? Nyanyi memuji Tuhan meninggikan nggak? Meninggikan ya, meninggikan. Nah, waktu seorang meninggikan nama Tuhan, tapi dengan sikap yang nggak tulus dan nggak sungguh-sungguh, ternyata masuk kategori jangan meninggikan nama Tuhan dengan sembarangan. Orang lain tahu nggak lagi nggak sungguh-sungguh? Nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata di bagian hukum yang ketiga ini urusannya kita sama Tuhan. Ternyata orang Kristen dapat terlihat kesalahannya dari dua hukum yang pertama. Kita bisa berkata bahwa, wah Pak, salah nih. Kenapa? Kok Bapak katanya Kristen kok menyembah Allah lain? Kelihatan. Kita juga bisa berbicara kepada sesama orang percaya bahwa, Pak, kan hukum Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kok Bapak katanya Kristen kok pakai kayak begituan? Kelihatan. Nah, di bagian yang ketiga ini, di hukum yang ketiga ini, yang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan yang udah benar, caranya udah benar, tapi tidak dengan tulus. Nah, ternyata yang tahu itu siapa? Ternyata Tuhan yang tahu banget ketulusan atau enggak tulusnya seseorang percaya itu. Seseorang dapat berkata, dapat bilang sama orang-orang bahwa dia mengasihi pasangannya. Oh ya, percaya. Orang itu juga dapat bilang sama orang-orang bahwa dia mengasihi pasangannya dengan sikap dan cara yang benar. Oh iya, benar, kelihatan. Tetapi tulus atau tidaknya orang itu mengasihi pasangannya, yang tahu siapa, Bapak Ibu Saudara? Yang tahu pasangannya. Nanti Bapak Ibu Saudara paham. Kita bisa menyebut nama, kita bisa menyembah Tuhan yang benar dengan benar. Orang tahu. Dengan cara yang benar orang tahu, tapi bicara tulus atau enggaknya kan nggak ketahuan, Bapak Ibu Saudara. Urusannya kan sama Tuhan. Oke, contoh Yudas deh. Yudas tuh menyembah Tuhan yang benar kan? Tuhan yang benar loh. Murid-murid yang lain juga menyembah Tuhan yang sama barengan sama Yudas. Terus mereka menyembah dengan cara yang benar kan? Dengan cara yang benar loh. Murid-murid yang lain juga menyembah dengan cara benar bareng. Yudas juga begitu. Tapi bicara soal ketulusan, ternyata Yudas punya agenda sendiri yang diam-diam sedang merencanakan sesuatu, dan murid-murid yang lain nggak tahu, yang tahu cuma Tuhan. Oh, ternyata di dalam hatinya dia punya agenda tersendiri. Dia merancangkan sesuatu hal yang bukan rancangan Tuhan. Yang tahu adalah Tuhan. Ada ketidaktulusan di dalam penyembahan dia. Dan ini ternyata masuk kategori lagi tidak menggunakan nama Tuhan dengan benar, secara sia-sia. Itulah kenapa makanya Yesus pernah suatu kali kan mengecam orang Farisi kan. Ini orang Farisi kan paling jago di dalam memberikan tampilan bagaimana dia lagi seolah-olah menyembah kepada Allah. Makanya suatu hari kan Yesus pernah bilang di dalam Matius 15 ayat 8. Yesus kan mengutip perkataan Nabi Yesaya di dalam Matius 15 ayat 8. Bilangnya apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya apa? Jauh daripadaku. Ayat 9.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi artinya secara tampak luar, waduh, luar biasa deh. Ya, tapi Tuhan itu hal ya nggak salah. Tapi Tuhan juga ternyata mau supaya dari dalam hatinya ada benar-benar satu rasa hormat dan satu ketulusan dan kesungguhan di dalam menyembah, di dalam juga menggunakan apa yang Tuhan ajarkan dalam kebenaran firman-Nya. Nah, lewat itu Bapak Ibu Saudara, maka kita sama-sama saya Bapak Ibu Saudara dikatakan orang-orang yang tidak menyanyiakan nama Tuhan. Karena ketika kita menjadi representasi yang baik, bukan cuma sekedar kayak tadi bahasa Israel yang hati-hati sampai habis nulis pennya dibuang seperti itu, rasanya nggak berbicara tentang hal itu ya, bukan cuma sekedar kayak begitu, tetapi bicara bagaimana kita merepresentasikan sebagai duta kerajaan di bumi, supaya lewat keberadaan kita nggak sedang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Karena waktu kita menjadi representasi yang baik, maka jangan khawatir dengan yang namanya power and authority. Katakan amin. Jangan khawatir dengan yang namanya profesi. Jangan khawatir dengan yang namanya immunity. Jangan khawatir dengan yang namanya apalagi Bapak Ibu Saudara, dignity. Beri tepuk tangan buat Yesus.